Kenapa seorang biarawati sederhana di sudut Nusa Tenggara Timur mendapat julukan yang getir, Suster Kargo? Kenapa ia lebih sering berdiri di terminal kargo bandara atau kadang di pelabuhan di antara peti jenazah daripada di balik altar mungkin atau ruang doa? Inilah kisah Suster Laurentina, perempuan yang rela menjemput saudara-saudarinya pulang, bukan dengan senyum kemenangan, melainkan dalam keheningan duka. Dalam satu minggu, berkali-kali ia menyambut peti yang dingin, berisi tubuh para pekerja migran Indonesia yang gagal meraih mimpi di negeri orang. Ada yang pulang karena sakit yang gak sempat diobati. Ada yang kembali karena siksaan. Ada yang karena kecelakaan, bahkan tragedi yang gak masuk akal. Ia berdiri di sana, tetap setia, menjadi saksi bisu betapa murahnya nyawa anak bangsa ketika diperdagangkan sebagai tenaga kerja yang murah. Tapi di balik setiap tangis keluarga yang menjemput, Suster Laurentina atau yang lebih akrab dipanggil dengan Suster Lauren membawa sesuatu yang gak bisa dibeli. Penghormatan terakhir bagi mereka yang pulang sebagai kargo. Kisah ini bukan sekedar tentang kematian, melainkan tentang martabat, tentang cinta, dan tentang seorang perempuan yang memilih menjawab panggilan kemanusiaan meski harus berkawan dengan duka. Setiap minggu 2 hingga 4 kali, Suster Lauren berdiri di Bandara El Tari Kupang. Bukan untuk menunggu kedatangan tamu, melainkan untuk menyambut peti jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang pulang tanpa nyawa. Julukan Suster Kargo lahir dari kebiasaan yang begitu pahit. Lebih sering berada di terminal kargo daripada di ruang tamu biara. Dalam setahun, ratusan peti melewati tangannya. Dari sejak pertama kali melayani, jumlahnya mungkin sudah lebih dari 700 jiwa. Dia selalu berdiri di sana, tetap setia. Kadang dengan mata yang basah, dengan doa yang lirih, dengan tangan yang siap mengurus administrasi yang tidak selalu mudah, dan juga membantu keluarga yang berduka. Baginya setiap peti bukan sekedar muatan. Itu adalah saudara, itu adalah mimpi yang patah, itu adalah manusia yang layak dihormati. Dalam kesunyian bandara, ia menjahit duka dengan keberanian. Tidak ada satu kisah yang sama untuk setiap kargo. Ada yang meninggal karena sakit, tubuhnya terkuras setelah bekerja bertahun-tahun tanpa perawatan. Ada yang pulang dengan luka penyiksaan, dengan tanda-tanda kekerasan membekas di kulit. Ada pula yang mati secara mengenaskan, seperti seorang pekerja yang jasadnya tidak lagi utuh karena dimangsa buaya, sehingga butuh berbulan-bulan tes DNA sebelum bisa dipulangkan. Sebagian besar mereka adalah pekerja non-prosedural. Ini yang berbahaya. Berangkat tanpa dokumen resmi, di bawah sindikat yang menjanjikan jalan pintas. Akibatnya saat maut menjemput, kepulangan mereka terhambat birokrasi. Terkadang hingga berbulan-bulan lamanya. Di balik setiap peti, tersimpan cerita tentang harapan yang ditukar dengan penderitaan. Tentang keluarga yang menunggu dengan cemas. Dan tentang negara yang sering terlambat hadir. Bagi Suster Lauren, ini bukan sekedar prosedur. Ini adalah luka bangsa yang menganga. Perjalanan Suster Laurentina mungkin lebih dari 1 dekade lalu. Pada tahun 2010, ia ditugaskan di Maubesi, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ketika bertugas di Maubesi, ia pertama kali dikontak oleh jejaring pekerja kemanusiaan di Jakarta. Mereka meminta Suster Lauren membantu memulangkan jenazah korban perdagangan manusia dari Desa Tua Mau, Kecamatan Maubesi, dari Malaysia yang meninggal akibat dianiaya majikan. Dalam menjalankan kegiatannya, Suster Lauren tidak sendirian. Ada aktivis lokal, ada pendeta Emi Sahertian yang juga kemudian mendapat julukan pendeta kargo. Lalu ada polisi, ada organisasi seperti PP3MI, Migran Care, dan Flobamora yang bahu-membahu bersamanya. Semua itu demi satu tujuan, agar setiap jasad bisa pulang dengan layak, agar keluarga bisa merangkul kembali yang pergi dengan damai. Pada
tahun 2017, Suster Loren ditugaskan oleh Kongregasi ke Kupang untuk mengurus jenazah pekerja migran Indonesia yang ditelantarkan di Bandara El Tari. Ia diminta mendampingi dan mengurus keberangkatan jenazah ke kampung asal. Sejak saat itu, nyaris hampir setiap hari selalu ada jenazah tiba, kadang sampai 4 peti jenazah. Total yang ia urus sejak 2017 hingga kini mungkin lebih dari 700 jenazah. Laurentina Suharsi, PI, penyelenggara ilahi, berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Sejak tahun 1999, ia telah membaktikan diri dalam hidup religius bersama Kongregasi Suster-Suster Divine Providence. Ia menempuh pendidikan hingga meraih ilmu sosial politik, tapi panggilannya bukan sekedar di kelas atau di ruang diskusi. Ia terpanggil di jalan-jalan, di terminal kargo, di antara tangis keluarga pekerja migran. Motonya sederhana, Tuhan ada di sini, dan itu sudah cukup bagiku. Itulah yang menguatkannya bertahan di tengah kegelapan, ketika air mata tak terbendung, ketika beban terasa terlalu berat. Baginya, setiap jemputan bukan sekedar pekerjaan amal, melainkan liturgi kehidupan. Ibadah, di mana martabat manusia menjadi altar, dan peti jenazah menjadi sakramen kasih. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi Suster Loren, selain menyampaikan kabar duka pada keluarga. Ia tahu, di balik pintu rumah sederhana, ada orang tua yang menunggu kabar. Ada anak kecil yang bertanya kapan bapak atau mama itu pulang. Lalu kabar itu datang, bukan berupa pelukan, melainkan peti dingin. Ia pernah menyaksikan keluarga jatuh pingsan, berteriak, bahkan marah karena tak percaya. Pernah pula, ia menjadi penengah saat keluarga berselisih tentang pemakaman. Ia menerima semua itu dengan hati yang sabar. Ia percaya, tugasnya bukan sekedar mengantar peti, tapi juga menghadirkan kekuatan di tengah kehilangan. Saat tangisan pecah, ia berbisik di dalam hati, Tuhan, terimalah mereka dan kuatkan yang ditinggalkan. Kupang adalah rumah pelayanannya. Bandara El Tari adalah altar pengabdiannya. Dari situlah ia menyambut para pekerja migran yang pulang tanpa suara. Ia adalah bagian dari Kongregasi Suster Divine Providence yang sejak awal mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan paling nyata justru ada di tengah mereka yang menderita. Di Nusa Tenggara Timur, ia bekerja sama dengan komunitas gereja, lembaga negara, dan aktivis kemanusiaan. Namun, pada akhirnya ia tetaplah seorang perempuan sederhana, yang setiap hari harus siap menatap wajah kematian, lalu mengubahnya menjadi kesaksian hidup tentang kasih dan martabat. Dari semua pengalaman pahit itu, Suster Loren menyuarakan pesan yang lantang. Jangan pernah memilih jalur cepat yang ditawarkan calo. Migrasi harus aman, harus prosedural, harus dengan pengetahuan dan keterampilan. Ia mendorong agar pendidikan tentang bahaya perdagangan manusia diberikan sejak sekolah, terutama di daerah kantong-kantong pekerja migran. Anak-anak harus tahu apa artinya dokumen resmi, apa bahayanya tawaran gaji besar tanpa kejelasan. Baginya mencegah lebih penting daripada sekedar memulangkan. Sebab, satu jiwa yang selamat dari jerat sindikat berarti satu keluarga yang terhindar dari kehilangan. Ia percaya, hanya dengan pendidikan, hukum yang tegas, dan kolaborasi, bangsa ini bisa menghentikan arus duka yang terus tiba di terminal kargo. Di bawah cahaya senja, siluet Suster Loren berdiri tegak di depan peti-peti yang baru turun dari pesawat. Ia tidak menangis, ia tidak mengeluh, ia hanya berdoa dalam diam. Video ini bukan hanya tentang kematian, tapi tentang kehidupan, tentang seorang perempuan yang memilih berjalan di jalan derita, agar tiap pekerja migran yang pulang tidak hanya menjadi kargo, melainkan jiwa yang dihormati. Mari kita belajar darinya, tentang kasih, tentang keteguhan, tentang keberanian untuk hadir di tengah luka, sebab seperti kata Suster Loren, Tuhan ada di sini, dan itu sudah cukup bagiku. Terima kasih, Suster Loren.